Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mister Trade-in ya. Sebelumnya sorry banget teman-teman untuk kemarin saya nggak ada upload video ya terkait update market karena kan kemarin itu saya seharian di luar teman-teman sampai malam jadi nggak keburu untuk buat videonya. Nah sebagai gantinya untuk hari ini saya akan bahas lebih banyak ya terkait emiten-emiten yang cukup menarik teman-teman. Nah untuk hari ini kita masuk untuk ISP Daily di hari Selasa ya, tanggal 17 Januari 2023 teman-teman. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mistertradein. Nah, langsung aja kita masuk untuk pembahasan yang pertama untuk hari ini. Dari indeks kita dulu teman-teman. Indeks kita hari ini menguat cukup signifikan juga, menguat 1,19%. Di level ini kembali teman-teman ke atas level 6.700 ya, tepatnya di level 6.767. Secara sektor sendiri hari ini saya lihat yang cukup penopang dari sektor perbankan, khususnya banking ya. Kemudian juga ada sektor teknologi teman-teman, khususnya GoTo yang hari ini menguat lumayan teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di teknikal aja. Nah, kita lihat dulu untuk kurs rupiah hari ini di angka 15.164. Ini secara kurs rupiah juga cukup menguat teman-teman sebagai dampak dari pelemahan indeks dolar ya kemarin itu. Yang kita lihat dari secara mata uang regional juga kompak hijau teman-teman. Dan kita lihat langsung aja ke bagian chartingnya ya. Secara teknikal untuk indeks kita hari ini kita lihat closingan candlenya sebenarnya cukup lumayan teman-teman. Ada buyer yang cukup kuat ya menahan market. Tapi di sini saya lihat ada tertahan teman-teman di garis yang merah ya. Ini garis exponential moving average periode 34 teman-teman. Ini terjadi dari sini. Kemudian secara potensi menurut saya masih bisa lanjut penguatan teman-teman. Mungkin menguji ke level 6.850 sampai 6.900 teman-teman. Ini merupakan sebenarnya resisten ya yang kemarin kita sempat bilang. Resisten kuat untuk indeks kita. Dan yang menariknya di sini teman-teman. Di sini kalau di bagian MACD ya, di bagian indikator momentum, kita lihat untuk ini secara time frame daily, secara garis ininya garis MA-nya ya, ini mulai bersilangan teman-teman. Nah ini dia mulai terjadi bull cross teman-teman, sebenarnya cukup bagus, yang menandakan sinyal bullish kembali masuk ya. Kemudian secara volume juga kita lihat secara histogramnya mulai memasuki teritorial yang hijau teman-teman atau bullish. Nah jadi saya bilang potensi sementaranya masih bisa menguat ya, mungkin sampai ke level 6.850-an. Cuman mungkin jika dalam 1-2 hari ini market kita cukup tertahan teman-teman di 6.800, nah bisa jadi akan terjadi koreksi dulu ya, mungkin menguji ke 6.600 atau mungkin 6.700an teman-teman. Nah itu sekilas untuk technical market kita teman-teman. Nah sesuai janji saya tadi, saya akan bahas lebih banyak kepada emiten ya hari ini secara teknikal. Yang pertama mungkin saya mau bahas dari GoTo dulu teman-teman. Nah GoTo ini sebenarnya cukup menarik ya. Kita lihat ini GoTo kemarin dulu sempatnya kan low-nya di 81 ya. Kemudian dia rebound, lalu turun lagi teman-teman, menguji 81 dan bisa bertahan. Dan sekarang potensinya ini kembali breakout teman-teman ya. Dari resist pendeknya dia di 108 nih. Ini 108 merupakan resist pendek untuk GoTo. 107 teman-teman, sorry, 107. Nah dia berhasil breakout hari ini khususnya. Ini kalau saya lihat masih ada potensi untuk lanjut menguat ya teman-teman.
Sementara mungkin akan menguji dekat-dekat 130-an teman-teman. Di sini ada garis yang hijau ya, garis EMA periode 55. Di sini bisa jadi sebagai titik resistennya sementara waktu untuk GoTo teman-teman. Karena kan kita lihat secara jangka panjang sebenarnya GoTo ini kemarin mengalami pelemahan cukup dalam, dan ini sebagai bentuk dari korektif ya teman-teman. Ini bukan berarti saat ini udah langsung bullish ke atas teman-teman, jadi belum begitu ya. Ini masih dalam rangka untuk technical rebound teman-teman menurut saya dalam jangka pendek ini. Dan lanjut teman-teman yang kedua ya, kita lihat Bank BCA dulu. Nah untuk Bank BCA ini buat teman-teman yang mungkin kemarin udah sempat beli di harga 8 ribuan, saya ucapkan selamat teman-teman, udah cuan mungkin sekitar 3-4%an ya kalau saya lihat ini. Dan saya bisa consider teman-teman untuk melakukan taking profit sebagian dulu teman-teman ya, ataupun bisa juga seluruhnya, tergantung dari trading kalian ya. Karena di sini saya lihat untuk Bank BCA sebenarnya udah masuk ke dalam area resisten teman-teman di 8.400-an. Di sini garis exponential moving average berfungsi sebagai resist teman-teman untuk sementara waktu. Untuk jangka pendek sebenarnya trennya masih fase koreksi teman-teman. Kalau saya bilang mungkin ya menguji ke level 8450-an, kemudian ya mungkin akan kembali koreksi menguji ke level 8000 kembali ya teman-teman. Nah dari sini mungkin baru bisa ditentukan untuk arah selanjutnya untuk BCA ini. Nah ini sementara untuk Bank BCA teman-teman. Selanjutnya kita lihat Bank Mandiri ya. Bank Mandiri juga sama. Selamat buat teman-teman yang mungkin udah kemarin beli ya di harga 9.000 teman-teman, 9.000. Sekarang mungkin udah cuan sekitar 7-8% ya. Selamat. Dan saat ini juga posisinya berada di resisten teman-teman. Di sini resistnya di 9.800-an ya. Merupakan resisten untuk Bank Mandiri. Menurut saya sih akan kembali koreksi dulu teman-teman untuk sementara waktu ya. Kecuali mungkin momentumnya Bank Mandiri bisa kuat, dia kembali ke atas 10.000. Nah ini teman-teman bisa follow up ya lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya sorry, Bank BNI teman-teman. Nah ini juga selamat teman-teman yang mungkin udah sempat beli juga di area support kita ya di 8350 sampai 8600. Mungkin udah cuan sekitar 3-4% juga. Dan di sini kalau saya lihat posisinya juga sekarang berada di area resist teman-teman di 9.000-an untuk Bank BNI. Yang bisa saya bilang mungkin sementara waktu akan terjadi koreksi teman-teman bagi bank-bank kita ya. Kemudian yang terakhir juga Bank BRI teman-teman. Nah ini sama juga. Nah teman-teman yang mungkin udah kemarin sempat beli di harga 4.400 ya, ini juga mungkin sekarang udah cuan teman-teman 3-4% juga, lumayan ya. Nah untuk Bank BRI ini mungkin akan sedikit kembali menguat teman-teman, ke harga 4.600-an mungkin sampai ke 4.650 ya, atau mungkin bisa juga ke harga 4.700 yang merupakan area resist kuat untuk Bank BRI. Habis dari sini baru nanti mungkin akan kembali koreksi teman-teman. Nah itu dia teman-teman sedikit pembahasan terkait banking kita ya dari segi teknikal. Mungkin saya bisa consider teman-teman untuk lakukan taking profit dulu sebagian untuk yang udah profit teman-teman, karena saya melihat sementara ini untuk banking kita berada di area resisten teman-teman
yang mungkin dalam waktu dekat akan terjadi koreksi. Tapi baik lagi ya, ini disclaimer on teman-teman. Teman-teman harus melakukan analisa ulang kembali untuk segala keputusan trading kalian. Dan kemudian teman-teman, saya akan masuk ke dalam pembahasan emiten-emiten dari sektor nikel ya, yang belakangan ini kan juga sempat lagi rame juga teman-teman. Nah, saya akan bahas sedikit. Yang pertama mungkin dari NICL teman-teman. Nah, untuk NICL ini sendiri kita lihat dalam 2 hari ini dia closingannya ARB teman-teman. Ini wajar ya, karena kenaikannya udah cukup signifikan juga. Nah, di sini saya tarik Fibonacci dari swing high-nya ke swing low teman-teman sebelum dia naik ya. Di sini saya mendapatkan rasio 0,618 dan juga 0,5 ya. Nah, di area ini merupakan area yang saya consider kalau teman-teman mau melakukan pembelian ya atau spekulasi untuk NICL ini. Nah, di sini di sekitar 190 sampai 214 ya. Tapi mungkin kalau saya sendiri prefer dekat area psikologis teman-teman. Mungkin di harga 200, dekat 200. Nah, mungkin saya akan pertimbangan untuk melakukan pembelian di NICL ini. Mungkin dekat-dekat situ akan terjadi technical rebound teman-teman ya untuk sementara waktu buat NICL. Tapi kita lihat juga teman-teman ya, apabila dia terus-terusan ARW gini nggak ada potensi untuk kebuka, ya mungkin bisa di skip dulu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua saya akan lihat dari emiten Antam teman-teman. Nah, ini emiten yang belakangan ini juga cukup ramai teman-teman, terkait juga karena emas yang naik terus ya, dan juga ini juga dari emiten nikel teman-teman Antam, yang kalau saya lihat di sini membentuk potensi terbentuk ascending triangle pattern ya. Di sini kalau saya gambarin untuk patternnya, nah di sini sekarang dia posisinya berada di area ujungnya teman-teman untuk resisten dari pattern ini, yang kalau misalkan berhasil di break maka bisa ada potensi untuk kembali lanjut naik teman-teman. Kalau sini saya lihat untuk resistennya mungkin di area 2270 sampai 2300 ya. Ini merupakan area resisten untuk ya kita sebutnya neckline ya teman-teman, neckline dari pattern ascending triangle ini. Kalau saya consider mungkin teman-teman bisa nunggu untuk dia breakout dulu, kemudian dia retest, baru bisa dispekulasi untuk lakukan trading teman-teman. Itu untuk Antam ya sementara waktu. Kemudian dari Inco teman-teman, untuk Inco sendiri di sini saya lihat juga sama, sekarang posisinya dia berada di resist teman-teman, di sekitar harga 7.550 sampai 7.650 ya. Ini merupakan resist untuk Inco. Kalau dia berhasil di break, maka mungkin dia bisa kembali lanjut penguatan teman-teman. Nah, untuk Inco ini teman-teman strateginya mungkin sama seperti Antam ya. Mungkin saya akan consider ketika nanti dia breakout di 750, breakout, kemudian dia mungkin akan pullback ya, konsolidasi sebentar, dan harus bertahan di atas ini teman-teman. Nah, di sini baru nanti saya akan spekulasi untuk beli, yang kemungkinan akan kembali lanjut penguatan teman-teman. Dengan stop lossnya mungkin kalau closing di bawah 7.350 ya untuk saya sendiri pribadi. Oke, selanjutnya yang ketiga ini TIMS teman-teman. Nah, untuk TIMS ini sebenarnya cukup berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, TIMS sebenarnya masih berada dalam fase koreksi teman-teman, fase korektifnya.
tapi mungkin perlahan akan mengalami technical rebound dulu sementara. Kalau saya lihat di sini, dia berhasil kembali ke atas level 1260 yang sebenarnya cukup bagus ya untuk Teams ini. Tapi alangkah lebih baik apabila bisa kembali ke atas level 1400 teman-teman. Ini akan memperkuat untuk tren bullishnya sementara waktu. Dan juga di sini saya lihat ada gap teman-teman kecil ya di sekitar 1600-an. Nah, ini secara teori mungkin cepat atau lambat akan ditutup teman-teman. Namun sementara untuk tes ini strategi mungkin saya akan prefer entry ketika dia nanti sewaktu koreksi teman-teman. Mungkin dekat-dekat 1200-an ya sementara. Nah, kurang lebih begitu teman-teman untuk pembahasan dari sektor nikel. Secara pribadi mungkin saya akan lebih prefer untuk entry di NICL dan juga Antam Info teman-teman, karena dari trennya lebih ke arah bullish ya. Untuk tin sendiri saya rasa masih dalam fase bearishnya, dan sementara waktu hanya akan technical rebound teman-teman. Nah, dengan demikian juga berakhir untuk pembahasan di video ini hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan analisa ulang kembali ya di setiap analisa yang saya berikan. Dan jangan lupa like video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade.